Tidak, jangan mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Sampurasun, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alifa Nur Syakbania dari SMP Negeri 35 Bandung. Hari ini saya mau mengajak kalian semua melintasi waktu ke sebuah wilayah di mana waktu seakan berhenti di bawah kaki Gunung Kendeng, Provinsi Banten, yang menyimpan banyak rahasia, ditutupi kabut abadi dan dijaga oleh dua warna. Baduy luar dengan baju hitam keteguhannya dan baduy dalam dengan baju putih sucinya. Inilah Gema Sunyi dari Gunung Kendeng, adaptasi cerita Si Talui dari Baduy ciptaan Bianda. Nah, yuk melangkah lebih dalam bersama saya. Hari itu datang seorang anak kota bernama Reno. Ia berada di perbatasan desa, baru saja melewati Baduy luar. Namun, karena terlalu asik bersuah foto, ia terpisah dari rombongannya dan kehilangan jejak pemandunya. Ia sendirian tersesat semakin dalam ke hutan larangan. Di sela perjalanannya, ia menemukan sungai yang sangat jernih. Karena ia lelah dan kesal karena tersesat, ia tidak berpikir panjang. Ia mengeluarkan sabun cuci mukanya yang penuh dengan busa. Setelah ia mencuci muka, ia minum dari botol plastik sekali pakai yang ia bawa. Segar sekali. Lalu ia membuang botol plastik itu ke sebuah semak-semak. Tiba-tiba, buang sampahmu itu! Ada seseorang yang berteriak. Di hadapan Reno berdiri seorang pemuda berpakaian putih tanpa alas kaki yang sedang menatapnya dengan tajam. Kamu siapa sih? Datang-datang marah-marah. Gak sopan tahu. Aku ini nih yang lagi capek. Saya tahu di tempat ini, dan tempat ini bukan tempat sampah untuk orang kota yang tak tahu aturan sepertimu. Reno yang mendengar perkataan dari pemuda itu kesal. Ia langsung berdengus sinis. Aku gak peduli ya siapa kamu. Lagian aku gak kenal. Gak usah ngatur-ngatur deh. Itu tuh cuma satu botol plastik. Lebay banget sih. Setelah itu Reno langsung pergi sambil menabrak bahu pemuda tadi. Untuk meluapkan kekesalan dalam hatinya, ia mengeluarkan pisau lipat dari tasnya dan berhenti di sebuah pohon yang ditutupi oleh kain putih. Reno mengukir namanya. Tiba-tiba, krak! Suara itu bagaikan deritan dari pepohonan. Langit menjadi sangat gelap. Kabut putih muncul, entah dari mana. Pepohonan di dekat Reno seolah mendekat, menutup jalur keluar. Suasananya sungguh dingin dan mencekam. Reno lari ketakutan. Ia pun tersungkur. Aduh, gawainya mati total. Di tengah kegelapan muncul dua mata kuning. Itu adalah harimau. Di dalam matanya seperti penuh amarah. Reno menangis, wajahnya penuh air mata. Di situ ia sadar bahwa kesombongan dalam hatinya sudah membangunkan kemarahan dari alam. Tiba-tiba
Hentikan! Pemuda berbaju putih polos tadi yang baru saja diejek oleh Reno datang dengan cahaya magis. Ia berdiri melindungi Reno, lalu bersimpuh, menyentuh tanah dan membisikkan bahasa alam pada harimau itu. Ajaibnya, harimau itu menjadi sangat tenang. Ia menatap dua pemuda tadi dan langsung pergi menjadi debu emas. Hutan pun kembali tenang, kabut menghilang dan jalan terbuka kembali. Reno masih duduk lemas. Ia masih tak percaya dengan kejadian yang ia lihat tadi. Kok gitu? Kok bisa? Kenapa kamu mesti nolongin aku? Padahal tadi aku udah jahat banget sama kamu. Bahkan ke alam ini sendiri. Pemuda berbaju putih itu yang mendengar kata-kata dari Reno hanya tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membantu Reno. Namun, alih-alih menerima uluran tangan dari pemuda tadi, ia justru merangkak perlahan mengambil botol plastik yang ia buang. Ia mengusap-usap botol itu dan memasukkannya rapat-rapat ke dalam tasnya. Ia pun segera berdiri sambil menerima uluran tangan dari pemuda itu. Maaf ya, aku benar-benar minta maaf. Namaku Reno. Namamu siapa? Nama saya Talui. Mari kita istirahatlah di rumah saya beberapa hari ini. Setelah itu akan saya bantu kamu kembali ke rombonganmu. Tenang saja, Alan tidak marah. Ia memberikanmu sedikit peringatan. Mari, di sini kita ada saudara. Akhirnya Reno dan Talui pun pulang. Di bawah atap rumah kayu yang harum aroma bambu, Reno belajar tentang arti cukup. Reno melihat Talui yang hidup tanpa listrik, namun rumahnya tetap terang karena kehangatan keluarga. Reno juga belajar untuk mendengarkan suara angin sebagai petunjuk arah. Dan Reno belajar untuk tidak mencuci piring ataupun gelas dengan sabun berbusa di sungai. Reno belajar untuk bahwa alam tidak untuk ditaklukkan, namun dipeluk sebagai ibu. Akhirnya 2 hari pun berlalu. Fajar menyingsing di hari ketiga. Reno kembali di perbatasan desa diantar oleh Talui. Rombongan Reno menunggu Reno dengan panik. Sebelum Reno melangkah lebih jauh, ia melepaskan jam tangan mahal untuknya untuk sebagai tanda terima kasih kepada Talui. Talui, ini sebagai tanda terima kasihku kepadamu. Talui tidak menerimanya. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, simpan saja bendamu itu. Jika kau ingin berterima kasih padaku, ingat janji ini. Jangan biarkan hatimu sekotor kota yang kau tinggali." Reno yang mendengarnya tertegun. Ia langsung memeluk Talui seerat tenaga. Akhirnya Reno pun pulang, namun tidak dengan oleh-oleh mewah, tapi dengan jiwa baru dan kepribadian yang baru. Ia sekarang bukan lagi anak yang sombong dan angkuh, namun pelindung, karena ia tahu di bawah kaki Gunung Kendang ada gemah sunyi yang akan selalu mengingatkannya. Nah, teman-teman, seru gak cerita dari aku? Seru dong, kan aku yang ceritain. Sekian dan terima kasih. Semoga kita bertemu di lain waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifah Nur Syabania dari SMP Negeri 35 Bandung, izin mengundurkan diri. Nggak pasti.